Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdani Mudin dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Materi yang akan saya paparkan yaitu pengenalan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian mendalam bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif. Yang kedua yaitu tidak ambigu. Ketiga, tidak emotif. Keempat, menggunakan bahasa baku. Dan kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Keenam, bersifat dekoratif. 7, terdapat kohesi. 8, bersifat objektif. 9, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 4, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. 5, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. 3, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. 4, meningkatkan peorganisasian fakta atau data secara jenis dan sistematis. 5, memperoleh kepuasan intelektual. 6, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 7, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Struktur karya ilmiah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, dilakukan masalah yang diangkat dan mekanisme yang menyelesaikan masalah itu. 2, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung beberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian. 3, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Komposisi karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. 2, merumuskan tujuan. 3, menentukan topik. 4, menelusuri topik. 5, mengidentifikasi pembacaan karya ilmiah. 6, menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Baik, itulah materi yang saya bisa paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.